Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suramadan. Saya mahasiswa dari Stikes Karya Kesehatan Kendari, Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan dengan kasus cedera dada. Apa yang pertama kali kamu pikirkan tentang trauma atau cedera dada? Apakah tentang luka? Apakah tentang darah? Atau mungkin tentang kecelakaan? Yaps, semuanya itu benar. Karena cedera dada erat kaitannya dengan 3 hal di atas. Baiklah, langsung saja kita bahas. Dari definisi, trauma dada atau trauma toraks adalah luka atau cedera yang mengenai rongga toraks yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding toraks ataupun isi dari vakum toraks yang disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul dan dapat menyebabkan keadaan gawat toraks akut. Contoh untuk benda tajam dan benda tumpul. Nah, contoh benda tajamnya ini ada gunting, ada pisau, dan benda-benda tajam lainnya. Ada juga senjata. Kemudian contoh untuk benda tumpul ini ada batu bata, ada juga motor atau ban motor. Batu bata ini semisal seorang mengalami tumbukan akibat batu bata yang mungkin jatuh dan mengenai area dada seseorang. Kalau yang untuk motor ini bisa jadi seorang mengalami kecelakaan dan mengalami tumbukan dada yang disebabkan oleh ban dari kendaraan bermotor. Kemudian ada etiologi. Etiologi pada cedera dada tempo nada jantung disebabkan luka tusuk dada yang tembus ke mediastinum daerah jantung. Kemudian yang hematotoraks disebabkan luka tembus toraks oleh benda tajam, traumatik atau spontan. Kemudian pneumotoraks, spontan atau bula yang pecah. Trauma, penyedotan luka rongga dada. Iatrogenik, pleurotap, biopsi paru-paru. Biopsi paru-paru inservi CVP, ventilasi dengan tekanan positif. Kemudian ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya di sini ada beberapa, yaitu ada gelisah, ada pucat, keringat dingin, peningkatan tekanan vena jugularis, tekanan jantung melebar, pekak jantung melebar, bunyi jantung melemah, terdapat tanda-tanda paradoxial pulse pressure. ECG terdapat low voltage seluruh lead. Ada perikardiosentesis, keluar darah, gangguan pernapasan, nyeri dada mendadak dan sesak nafas, serta ada gagal pernapasan dengan cyanosis atau kebiruan. Untuk pemeriksaan diagnostik di sini saya menuliskan beberapa. Salah satunya itu ada elektrokardiogram atau yang kerap kita dengar dengan sebutan EKG. Kemudian ada ronsen dada ya. Kemudian ada saturasi oksigen yang diukur menggunakan alat ukur yang disebut dengan oximeter. Kemudian ada gas darah arteri atau yang sering kita dengar dengan sebutan AGD. Kemudian kita beralih pada konsep asuhan keperawatan dengan kasus cedera dada. Pada pengkajian, di sini ada biodata, riwayat kesehatan, dan pemeriksaan fisik. Di bagian biodata terbagi menjadi 2, ada identitas klien, di sini dapat berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Begitupun juga dengan identitas penanggung jawab pasien. Untuk riwayat kesehatan, ada keluhan utama atau masalah yang paling dialami oleh pasien, ada juga riwayat kesehatan sekarang atau keadaan sekarang pasien, bisa juga disertakan dengan keluhan yang menyertai selain keluhan utama tadi. Kemudian ada juga riwayat kesehatan yang lalu atau riwayat kesehatan atau masalah kesehatan yang pernah dialami oleh pasien sebelum sekarang ini. Kemudian ada pemeriksaan fisik, mungkin bisa head to toe atau per system. Kemudian di diagnosa keperawatan. Di sini diagnosa keperawatannya ada 3, ada nyeri akut dengan kode D.000077 dan pola napas tidak efektif D.005, serta ada juga gangguan pertukaran gas dengan D.003. Kapan bisa kita angkat diagnosa nyeri akut ini?
Kita tinggal melihat kondisi pasien serta mencocokkan dengan gejala dan tanda mayor. Kemudian bisa juga didukung dengan gejala dan tanda minor. Untuk gejala dan tanda mayor yang objektifnya pada nyeri akut itu ada 5, yaitu tampak meringis. Kemudian ada bersikap protektif, misalnya waspada atau posisi menghindari nyeri, melindungi area nyeri. Kemudian ada gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Untuk gejala dan tanda minor pada nyeri akut ada beberapa, seperti tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, dan sebagainya. Nah, kemudian ada pola napas tidak efektif. Kapan kita mengangkat diagnosa pola napas tidak efektif? Sama seperti nyeri akut tadi, kita tinggal melihat kondisi si pasien dan mencocokkan dengan data mayor yang kemudian bisa didukung dengan data minor atau tanda minor pada pola napas tidak efektif. Untuk diagnosa pola napas tidak efektif ini, untuk tanda gejala mayornya ada 3, ada penggunaan otot bantu pernapasan, ada fase ekspresi memanjang, dan ada pola napas abnormal, misalnya tachypnea, bradypnea, hiperventilasi, Kussmaul, dan sinus Stokes. Oke, kemudian diagnosa yang terakhir itu ada gangguan pertukaran gas. Kapan kita mengangkat gangguan pertukaran gas? Sama halnya dengan diagnosa nyeri akut dan diagnosa pola napas tidak efektif, kita tinggal melihat kondisi pasien dan mencocokkan dengan tanda mayor dan didukung oleh tanda minor. Tapi yang utama tanda mayor ya. Untuk tanda mayor pada gangguan pertukaran gas di sini ada 5 juga. Ada tekanan CO2 meningkat atau menurun, ada juga tekanan O2 menurun, ada takikardia, ada pH arteri meningkat atau menurun, dan bunyi napas tambahan. Itulah tanda mayor dan tanda minor pada 3 diagnosa yang bisa membantu kita untuk mendukung diagnosa yang keperawatan yang akan kita angkat. Kemudian intervensi untuk gangguan pertukaran gas pada SLKI saya mengangkat pertukaran gas dengan kode L.01003. Di sini ada dyspnea, takikardia, dan gelisah. Kita tinggal melihat skalanya. Dyspnea-nya ada di skala berapa, takikardianya ada di skala berapa, dan gelisahnya ada di skala berapa, disesuaikan dengan keadaan pasien. SLKI ini tujuannya untuk output ya, standar luaran apa yang ingin kita capai. Sudah pasti dyspnea-nya tidak ada, takikardianya menghilang, gelisahnya menghilang, seperti itu. Kemudian untuk psiki atau standar intervensinya, di sini saya mengangkat terapi oksigen I.01026. Dengan tindakan keperawatannya itu ada 4, ada monitor kecepatan aliran oksigen, pertahankan kepatenan jalan napas, ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah, dan kolaborasi penentuan dosis oksigen. Kemudian untuk intervensi pada diagnosa pola napas tidak efektif D.0005. Untuk standar luarannya atau yang ingin kita capai itu di pola napas kodenya 0.01004. Frekuensi napasnya kita inginkan agar bisa normal, terus kedalaman nafasnya juga. Untuk psikinya atau standar intervensinya, pemantauan respirasi I.01014 dengan tindakan keperawatannya berupa monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Kemudian ada atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Kemudian yang ketiga ada jelaskan tujuan dan proses pemantauan, dan yang terakhir ada informasikan hasil pemantauan jika perlu. Oke, kemudian untuk diagnosa nyeri akut D.0077. Untuk standar luaran, di sini saya mengangkat tingkat nyeri dengan kode L.08066. Di sini keluhan nyeri. Di sini ada keluhan nyeri, meringis, sikap protektif, dan gelisah. Diharapkan agar keluhan nyerinya menurun, meringisnya menurun, sikap protektifnya menurun, gelisahnya menurun, bahkan hilang.
Kemudian untuk psikinya ada manajemen nyeri I.08238 dengan kegiatan dengan intervensinya ada 4. Aktivitas perawatnya ada 4. Yang pertama, identifikasi skala nyeri, berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, dan yang terakhir ada kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Kemudian pada implementasi disesuaikan dengan tindakan yang telah direncanakan berdasarkan standar intervensi keperawatan. Implementasi ini kita lakukan sesuai rencana yang telah kita susun sebelumnya pada tahap intervensi tadi. Misalnya pemantauan tanda-tanda vital, kita tinggal memantau tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya berapa, saturasi respirasinya berapa, suhunya berapa, nadinya berapa, seperti itu. Kemudian evaluasi di sini ada formatif dan ada evaluasi sumatif. Apa itu evaluasi formatif dan apa evaluasi formatif dan apa itu evaluasi sumatif? Evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang kita lakukan setiap kita selesai melakukan tindakan keperawatan pada pasien. Misalnya, kita baru saja mengajarkan tentang cara meredakan nyeri pada pasien. Setelah dilakukan, langsung dilakukan evaluasi bagaimana respon klien terhadap cara menurunkan nyeri yang baru saja kita ajarkan. Sedangkan untuk sumatif ini dilakukan setelah semua rangkaian intervensi dilakukan. Misalnya intervensinya diterapkan selama 3 kali 24 jam, maka evaluasi sumatif dilakukan nanti setelah 3 kali 24 jam untuk mengevaluasi apakah intervensi yang telah kita rencanakan tadi dan implementasi yang telah kita lakukan tadi sebelum-sebelumnya berhasil mencapai output yang kita harapkan. Baiklah, mungkin yang dapat saya sampaikan tentang asuhan keperawatan dengan cedera dada sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.